Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya jal jalali wal ikram. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum mengucapkan shadaqallahul azim setelah membaca Al-Quran. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Saudara-saudaraku yang baik hati, kita sering mendengar setiap kali qori atau qoriah membacakan Al-Quran, lantas ditutup dengan ucapan shadaqallahul azim, yang artinya maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apakah bentuk ucapan seperti ini setelah selesai membaca Al-Quran itu masyru' atau terdapat tuntunan di dalam Islam? Nah, Mufti Kerajaan Saudi Arabia di masa lampau yang bernama Syekh Abdul Aziz bin Abdillah bin Bas rahimahullah pernah menjelaskan di dalam fatwanya sebagai berikut. Banyak orang yang membiasakan mengucapkan shadaqallahul azim ketika selesai membaca Al-Quran Al-Karim. Padahal sebenarnya amalan ini tidak ada dasarnya. Tidak boleh membiasakan bacaan ini. Bahkan kalau ditimbang-timbang dengan aturan syariat, amalan ini termasuk amalan yang tanpa tuntunan jika diyakini oleh yang membacanya bahwa amalan tersebut adalah sunnah. Sehingga sepantasnya amalan itu tidak diteruskan atau ditinggalkan. Janganlah dibiasakan karena tidak ada dalil yang mendukungnya. Sedangkan ayat yang menyebutkan Qul shadaqallah, yang artinya ucapkanlah shadaqallah, sebagaimana termaktub di dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-95, bukanlah dimaksudkan untuk hal ini. Ayat tersebut adalah perintah dari Allah untuk menjelaskan mengenai kebenaran kitab Allah, yaitu Taurat dan yang lainnya. Allah pun membenarkan isi Al-Quran Al-Azim kepada hambanya. Namun, sekali lagi, ayat tersebut bukan dalil untuk menyatakan disunahkannya mengucapkan bacaan shadaqallahul azim setelah membaca Al-Quran atau setelah membaca beberapa ayat atau beberapa surat yang bersumber dari Al-Quran. Karena tidak ada pendukung pula maksud tersebut dari Nabi Muhammad SAW. Begitu pula dari para sahabatnya radhiyallahu anhum. Satu hal lagi yang menguatkan, yaitu tatkala Ibnu Mas'ud membacakan awal-awal surat An-Nisa di hadapan Nabi Muhammad SAW, sampai pada firman Allah yang artinya, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi yaitu Rasul dan setiap umat dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 41. Ketika itu Nabi Muhammad SAW mengucapkan cukup. Ibnu Mas'ud ketika itu menoleh dan melihat Nabi SAW sedang menangis berlinangan air mata. Hadis riwayat Bukhari nomor 5050 dan Muslim nomor 800. Dan tidak ada satu nukilan dari para ulama sejauh yang saya ketahui yang menyebutkan bahwa Ibnu Mas'ud setelah Nabi SAW mengatakan cukup, lalu beliau mengucapkan shadaqallahul azim. Jadi menutup membaca Al-Quran dengan ucapan shadaqallahul azim tidak ada dasarnya dalam Islam. Namun jika dilakukan kadang-kadang saja karena ada faktor yang menuntut, maka itu tidaklah mengapa. Intinya begini ya, akan termasuk salah dan bermasalah secara ilmu fikih apabila ada keyakinan di dalam hati bahwa membaca shadaqallahul azim itu setelah membaca Al-Quran merupakan sunnah dan suatu keniscayaan. Itu yang tidak boleh.
Saudara-saudaraku yang baik hati, padahal yang ada tuntunan setelah selesai membaca Al-Quran adalah mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, yang artinya maha suci engkau ya Allah, sambil memujimu tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan engkau, aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Dalilnya yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di suatu tempat atau membaca Al-Quran ataupun melaksanakan sholat kecuali beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akhiri dengan membaca beberapa kalimat. Aku pun, kata Aisyah, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, tidaklah Anda duduk di suatu tempat membaca Al-Quran ataupun mengerjakan sholat, melainkan Anda akhiri dengan beberapa kalimat? Dan Nabi Muhammad SAW menjawab, yang artinya, betul. Barang siapa yang mengucapkan kebaikan, maka dengan kalimat tersebut, amal tadi akan dipatri dengan kebaikan. Barang siapa yang mengucapkan kejelekan, maka kalimat tersebut berfungsi untuk menghapus dosa. Itulah ucapan subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadis riwayat An-Nasai di dalam kitab Al-Kubra. Syekh Muqbil Al-Wadi' dalam kitab Al-Jami' As-Sahih mimma laisa fi as-sahihain Juz 2 halaman 12 mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Saudara-saudaraku yang baik hati, kita tentunya sepakat bahwa ucapan shadaqallahul azim adalah kalimat yang benar maknanya. Karena Allah adalah al-haq, zat yang maha benar. Namun agama kita juga mengajarkan agar kalimat yang benar diposisikan di tempat yang benar agar menghasilkan amalan yang benar. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berbagai doa untuk berbagai kesempatan yang berbeda. Beliau mengajarkan doa makan, doa memakai pakaian, masuk toilet, keluar toilet, hendak tidur, bangun tidur, keluar rumah, masuk rumah, setelah bersin, dan lain sebagainya. Dan lafalnya berbeda-beda. Tentu saja kita tidak akan membaca doa ini di posisi yang tidak dikerjakan atau tidak diajarkan. Kita tidak akan membaca doa memakai pakaian misalnya ketika mau makan, atau membaca doa makan ketika hendak masuk ke dalam toilet, atau membaca doa keluar rumah padahal kita mau masuk rumah, dan lain sebagainya. Meskipun semua makna doa itu baik dan benar, tapi karena sekali lagi kalimat doa semua maknanya baik dan harus ditempatkan pada posisi yang benar pula. Salah satu contoh yang menunjukkan prinsip ini adalah sikap dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam kisah pendek sebagai berikut. Diceritakan dari Nafi, ada seorang yang bersin di dekat Ibnu Umar, lalu dia berucap, Alhamdulillah, wassalam ala Rasulillah. Mendengar ucapan orang tersebut, Ibnu Umar mengatakan, saya juga mengucapkan kalimat Alhamdulillah, wassalam ala Rasulillah. Namun, tidak seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kami. Beliau mengajari kami untuk mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal ketika bersin. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2738 dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ibnu Umar tidak mengingkari kalimat Alhamdulillah wassalam ala Rasulillah, karena kalimat itu memang baik dan benar maknanya. Ibnu Umar pun mengakuinya. Namun yang menjadi masalah ketika kalimat itu dibaca setelah selesai bersin, itu menjadi tidak tepat. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan untuk membaca kalimat itu ketika bersin. Jawaban Ibnu Umar juga berlaku untuk kasus bacaan shadaqallahul azim.
Kalimat ini benar maknanya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak pernah mengajarkannya untuk dibaca setelah selesai membaca Al-Quran. Di situ persoalannya, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudaraku yang baik hati, ini berbeda ketika kita mengucapkan shadaqallah, maha benar Allah, karena suasana hati untuk membenarkan apa yang Allah sampaikan. Meskipun kita tidak sedang membaca Al-Quran, kalimat ini kita baca ketika kita melihat sebuah realita di hadapan kita yang sesuai dengan keterangan yang bersumber dari dalam Al-Quran. Semacam inilah sebenarnya salah satu kesempatan untuk menempatkan kalimat shadaqallah, di mana zikir shadaqallah layak untuk kita ucapkan. Sebagai representasi pengakuan hati kita akan kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan ada seorang yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan keadaan saudaranya. Saudaraku sakit perut, ucap sahabat tersebut. Beri dia minum madu, saran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pulang dan memberinya madu, ternyata sakitnya belum kunjung sembuh. Nah, orang ini pun datang lagi dengan keluhan yang sama, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyarankan beri minum madu. Sampai akhirnya yang keempat kalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap meyakinkan orang tersebut melalui sabdanya, shadaqallah wa kazabatanu akhik iskihi asala fasakohu fabaro, yang artinya Allah maha benar dan perut saudaramu yang dusta, beri minum madu. Orang ini pun memberinya madu untuk kesekian kalinya, kemudian sembuh. Hadis riwayat Bukhari nomor 5684 dan Muslim nomor 2217. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat itu padahal beliau tidak sedang membaca Al-Quran. Beliau sampaikan ini karena suasana hati beliau untuk membenarkan firman Allah tentang khasiat madu yang memang terkandung di dalam Al-Quran. Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 69, yang artinya dari perut lebah itu keluar minuman, yaitu madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Saudara-saudaraku yang baik hati, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang etika atau adab-adab ketika kita membaca Al-Quran. Beberapa adab penting yang perlu kita perhatikan ketika membaca Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Hendaklah yang membaca Al-Quran berniat ikhlas, mengharapkan ridho Allah, bukan berniat ingin cari dunia atau pamer. Yang kedua, disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih. Bau mulut tersebut bisa dibersihkan dengan siwak atau bahan yang semisalnya. Yang ketiga, disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Namun, jika membacanya dalam keadaan berhadas, dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Dalilnya yaitu dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menulis surat untuk penduduk Yaman yang isinya tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Hadis riwayat Daruqutni nomor 449. Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Al-Irwa nomor 122. Yang keempat, mengambil tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu, para ulama sangat menganjurkan membaca Al-Quran di masjid. Di samping masjid adalah tempat yang bersih dan dimuliakan, juga ketika itu
kita dapat meraih fadilah dari i'tikaf. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan, hendaklah setiap orang yang duduk di masjid berniat i'tikaf, baik untuk waktu yang lama atau hanya sesaat. Bahkan sudah sepatutnya sejak masuk ke dalam masjid tersebut sudah berniat untuk i'tikaf. Adab seperti ini sudah sepatutnya diperhatikan dan disebarkan, apalagi pada anak-anak dan orang yang awam atau orang yang belum paham akan agama. Karena mengamalkan seperti itu sudah semakin langka. Silakan baca kitab At-Tibyan halaman 83. Yang kelima, menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran. Duduk ketika itu dalam keadaan sakinah dan penuh ketenangan. Yang keenam, memulai membaca Al-Quran dengan membaca ta'awudz. Bacaan ta'awudz menurut jumhur atau mayoritas ulama adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Membaca ta'awudz ini dihukumi sunnah, bukan wajib ya. Perintah untuk membaca ta'awudz di sini disebutkan di dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 98 yang artinya, maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Yang ketujuh, membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat selain surat Baroah atau surat At-Taubah. Yang perlu diperhatikan, diingat dan diamalkan, yakni memulai pertengahan surat itu cukup dengan membaca ta'awudz tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedelapan, hendaknya ketika membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan berusaha untuk mentadaburi atau merenungkan setiap ayat yang dibaca. Kedelapan adab membaca Al-Quran di atas diringkas dari penjelasan Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab At-Tibyan halaman 80 sampai halaman 87. Perintah untuk mentadaburi Al-Quran juga disebutkan di dalam Quran surat Muhammad surat ke-47 ayat 24 yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka terkunci? Juga terdapat di dalam Quran surat Shad surat ke-38 ayat 29 yang artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan, hadis yang membicarakan tentang perintah untuk tadabur banyak sekali. Perkataan ulama salaf pun amat banyak tentang anjuran tersebut. Ada cerita bahwa sekelompok ulama teladan atau ulama salaf yang hanya membaca satu ayat yang terus diulang-ulang dan direnungkan di waktu malam hingga datang waktu subuh. Bahkan ada yang membaca Al-Quran karena sedemikian mentadaburinya hingga pingsan. Lebih dari itu, ada di antara ulama yang sampai meninggal dunia ketika mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Silakan baca kitab At-Tibyan halaman 86. Saudara-saudaraku yang baik hati, demikianlah pembahasan saya kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong kita untuk mengamalkan risalah Islam yang kita cintai ini secara benar dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fina. Semoga Allah memberkahi kita semua. Sahalallahu lana khairan haitsu ma kunna. Semoga Allah memudahkan kita dalam kebaikan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.